Namaku Malika, anak ketiga dari 5 bersaudara. Sore itu, seperti biasa, aku pulang kerja bersama Arga, teman sekaligus sesama TKI di Taiwan. Kami sama-sama bekerja di sebuah perusahaan permen. Entah bagaimana awalnya, tapi sejak beberapa bulan lalu, kebersamaan kami terasa begitu alami. Berangkat bareng, pulang bareng, bahkan terkadang sebelum sampai kontrakan, kami menyempatkan diri untuk membeli jajanan kecil. Hanya sekadar kopi hangat dan roti sederhana untuk mengganjal perut. Kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang akhirnya membuatku merasa ada yang berbeda. Ada rindu aneh kalau sehari saja tidak bertemu Arga. Apalagi sikapnya yang supel, humoris, tapi tetap perhatian. Arga itu tipe lelaki yang kalau tersenyum, rasanya dunia jadi lebih ringan. Malam itu, suasana kontrakan begitu sepi. Hanya suara hujan gerimis yang terdengar di luar jendela. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu. Saat kubuka, ternyata Arga berdiri di sana, basah kuyup karena hujan. "Boleh numpang neduh sebentar," katanya sambil tersenyum kikuk. Aku langsung mempersilahkannya masuk, meski jantungku berdebar tak karuan. Kami duduk berhadapan. Aku membuatkan teh hangat untuknya. Obrolan kami ngalir begitu saja, dari hal remeh sampai mimpi-mimpi besar yang ingin diraih. Ada satu momen hening ketika pandangannya bertemu mataku lebih lama dari biasanya. Rasanya dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata. Malam itu sederhana, tanpa pesta, tanpa gemerlap. Hanya 2 anak rantau yang saling menemukan kenyamanan di negeri orang. Dan sejak saat itu, aku tahu, perasaanku pada Arga bukan lagi sekadar teman biasa. Besok malamnya, tok-tok, "Kak, Malika. Kak, ada nggak di rumah, Kak?" Suara itu terdengar jelas dari luar pintu kontrakan. Aku yang baru saja selesai mandi sedikit terkejut. "Saya lagi di kamar mandi. Siapa ya?" tanyaku sambil buru-buru mengambil handuk kecil. "Aku Arga, Kak." Dek, jantungku langsung berdetak lebih kencang. Malam-malam begini, ada apa Arga datang? Dengan cepat aku menjawab, "Oh, masuk aja Gah, nggak dikunci kok." Aku masih sibuk mengeringkan rambut dengan handuk, sambil menahan rasa penasaran. "Gah, tumben banget kamu datang malam-malam begini," tanya aku sambil tersenyum kikuk. Arga duduk tenang di ruang tamu, membawa sekantong plastik berisi makanan ringan. Aku buru-buru masuk kamar untuk berganti pakaian. "Jangan ngintip ya, aku mau ganti baju dulu," kataku sambil tertawa kecil, berusaha menyembunyikan rasa gugup. Begitu selesai, aku keluar dengan pakaian santai. Arga sudah duduk di kursi dekat jendela, wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. "Aku bawain cemilan, biar kita bisa ngobrol sambil ngemil," katanya. Aku ikut duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Hanya beberapa jengkal yang memisahkan kami. Di balik candaannya, aku bisa melihat sesuatu di matanya. Ada kerinduan, ada beban, dan mungkin ada rasa yang sama denganku. Dalam hati aku berbisik, kita sama-sama TKI, sama-sama jauh dari rumah, sama-sama butuh teman untuk berbagi. Mungkin ini bukan sekedar pertemanan biasa. Mungkin ini tentang hati yang diam-diam saling mencari tempat bersandar. "Enak juga ya kontrakanmu, Kak," ujar Arga sambil melirik sekeliling ruangan. Tenang, damai, gak ada orang main musik keras-keras, suasananya bikin nyaman. Aku hanya mendengarnya sambil tersenyum. Malam itu kami mengobrol panjang, seakan lupa waktu. Dari cerita tentang keluarga di kampung, susah senangnya jadi TKI di Taiwan, sampai curhat tentang lelahnya pekerjaan sehari-hari. Obrolan itu mengalir begitu saja, ringan tapi dalam. Ada saat-saat hening ketika mata kami saling bertemu. Dan tiba-tiba jantungku berdegup lebih kencang.
Malam semakin larut, udara makin dingin. Saat Arga pamit pulang, entah kenapa refleks tanganku menahan lengannya di depan pintu. "Gah, besok malam kesini lagi ya," ucapku liris seakan tak rela ia pergi. Kata-kata itu begitu spontan keluar dari bibirku. Arga menatapku sesaat, lalu tersenyum dengan senyum khasnya yang hangat. "Oke, Kah, besok aku kesini lagi," jawabnya pelan. Senyum itu seolah memberi janji bahwa kebersamaan ini tak akan berhenti malam ini saja. Aku hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh sambil memeluk erat rasa rindu yang tiba-tiba tumbuh lebih dalam. Malam itu, aku sadar, aku sudah terlalu nyaman dengannya. Malam yang kutunggu akhirnya datang juga. Seperti janjinya, Arga benar-benar menepati ucapan semalam. Ia datang tepat waktu, dengan senyum khasnya yang selalu bisa membuatku lupa penat. Malam ini aku merasa begitu bahagia, karena bisa berdua dengannya tanpa ada gangguan siapapun. "Gah, mau kopi apa teh aja?" tanyaku sambil ke dapur kecil di kontrakan. "Kopi dong, Ah," jawabnya singkat. Aku segera menyiapkan secangkir kopi hangat, lalu dengan sengaja duduk di dekatnya, lebih dekat dari biasanya. Jarak kami hanya sejengkal, membuat jantungku berdetak tak karuan. Awalnya kami hanya berbincang ringan, tapi entah kenapa malam ini berbeda. Ada rasa yang sulit kami sembunyikan. Nafas kami semakin dekat, hampir menyatu. Sebetulnya aku tahu, kami sama-sama suka, sama-sama merindu. Hanya saja selama ini kami terlalu sungkan untuk mengungkapkannya. Dan ketika jarak itu kian menghilang, aku bisa merasakan detak jantungku semakin kencang. Tanpa sadar, ada sentuhan lembut di tanganku. Awalnya ragu, tapi perlahan genggaman itu semakin erat. Tangannya hangat, dan dari tatapannya, aku tahu ia merasakan hal yang sama. Sentuhan kecil itu membuat tubuhku bergetar, seolah setiap syarafku ikut berbicara. Aku juga bisa merasakan detak jantung Arga yang berdegup kencang sama seperti milikku. Malam itu bukan hanya tentang kopi atau obrolan ringan. Malam itu adalah tentang dua hati yang akhirnya berani jujur melalui bahasa tanpa kata. Dari tatapan mata, dari genggaman tangan, dari jarak yang lama-kelamaan makin hilang. Tidak ada yang memisahkan kami malam itu, seolah hanya ada aku dan Arga di dunia ini, berdua di atas sebuah pulau yang begitu luas dan indah. Semua terasa sunyi, hanya ada detak jantung dan hembusan nafas yang menyatu. Aku membiarkan Arga memimpin, menuntunku dengan lembut, seakan ia sedang menelusuri jalan panjang yang penuh misteri. Dari puncak gunung hingga ke hilir, ia mendaki, menjelajahi setiap lekuk, mengarungi setiap alur. Aku pun pasrah mengikuti, meski rasa lelah perlahan datang. Tubuhku seakan kehilangan daya, namun jiwaku justru semakin larut dalam arusnya. Dan ketika perahu layar Arga mulai berlayar, aku hanya bisa hanyut dalam derasnya ombak perasaan itu. Pelabuhan tempat kami berlabuh terasa begitu damai. Meski ombak bergejolak, ada ketenangan aneh yang membungkus segalanya. Semua seperti terkendali, seolah dunia ini diatur oleh arah layar yang ia bentangkan. Malam terasa panjang, seakan waktu berhenti hanya untuk kami berdua. Ada mondar-mandir, ada perjalanan yang berulang, seperti kapal yang tak pernah lelah menepi lalu berangkat kembali. Hingga akhirnya, setelah sekian lama, kapal itu sampai di titik yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Titik yang panas, penuh energi, tapi juga membuatku merasakan kelegaan yang dalam. Aku terdiam, masih terengah, namun hatiku justru dipenuhi ketenangan. Malam itu, kami bukan lagi sekedar dua sahabat sesama perantau. Malam itu, aku tahu aku dan Arga sudah saling menemukan. Mesin perahu itu akhirnya berhenti, menyudahi pelayaran panjang malam ini.
Setelah semuanya reda, aku dan Arga saling terdiam sejenak, membiarkan napas kembali teratur. Kami sepakat untuk beristirahat, mencairkan suasana dengan sederhana. Arga membuka kantong plastik yang tadi ia bawa, mengeluarkan minuman dan makanan kecil. Kami duduk berdampingan, menikmati roti dan kopi yang sudah agak dingin. Sesekali kami saling melempar senyum, seolah tak perlu kata-kata untuk mengungkapkan apa yang baru saja kami lalui. Malam itu terasa begitu hangat, begitu dekat, dan jujur, begitu sulit untuk kulupakan. Gah, semua peristiwa di pelayaranmu barusan sungguh menakjubkan, ucapku pelan sambil menunduk malu. Arga hanya tertawa kecil, lalu menatapku dengan tatapan penuh arti. Sejak malam itu, kebersamaan kami berubah. Apa yang terjadi bukan hanya sekali, melainkan menjadi rahasia kecil yang sering kami ulangi setiap ada waktu senggang. Malam demi malam, kami semakin tenggelam dalam rasa yang tak lagi bisa disebut sekadar pertemanan. Hidup selalu memberi kita pilihan. Meski pahit, jangan pernah menyerah. Karena dari luka bisa lahir harapan baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe Vega Story agar makin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata ini.